Sebenarnya isu ini mau kita bahas sudah cukup telat ya, tapi penting untuk mencermatinya dari sisi atau sudut pandang bahwa kantong itu mesti harus tetap dijaga, Terisi. jadi nggak Iya iya buru-buru iya. kabur dulu aja gitu, sederhana Mhm. kabur dulu aja. Mhm. Ada permasalahan soal kantong yang lebih besar daripada dibalik dari si kabur dulu aja ini Benar, gitu. kabur aja dulu. Kabur dulu aja apa kabur aja Kabur dulu? aja dulu. Kabur Bebas lah, aja yang penting dulu. kabur ya. Dan biasa seperti hari Rabu kita kedatangan dosen kita, Wow. ada Pak Firman Marihot di sini, CEO dari Investasiku. Pak Ya, Firman, welcome back. ya makasih Mas Edo. Ya makasih Mbak Bener Liza. nggak Pak Firman? Kalau jangan buru-buru kabur dulu aja bro, pikirin dulu di sana gimana caranya Ya. nanti mengelola uangnya segala macam, apa masalah Betul. besar yang Pak lihat? Jadi memang kalau kita lihat ini kan lagi viral ya. Jadi ada kabur aja dulu, Indonesia gelap dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau kita bicara kabur aja dulu ya, ini yang viral nih, itu ibaratnya karena sebenarnya bentuk semacam kegalauan dari generasi muda ya, di mana mereka melihat ini ada sesuatu yang tidak mendukung mereka. Ya misalnya mereka melihat kalau misalnya udah kerja keras, udah punya bakat, udah punya integritas, Iya. tetapi itu ternyata nggak cukup untuk sukses. Ada banyak faktor lain tuh yang membuat ternyata supaya untuk bisa sukses. Misalnya faktor jalan belakang, faktor misalnya koneksi dan lain-lain. Nah ini yang membuat akhirnya mereka berpikir ya udahlah kabur aja dulu deh ya. Sebenarnya bukan nasionalisme mereka tuh nggak ada. Bukan luntur. Nah bukan luntur. Kan gak cinta negara ya. Nah tetapi karena memang ada kata dulu kan, kabur aja dulu, artinya dia akan balik deh. Tetapi kondisi saat ini yang menurut mereka itu tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Kita ambil contoh misalnya, angkatan yang banyak memviralkan itu adalah angkatan Gen Z milenial atau angkatan kerja yang sekarang lagi produktif. Yang sebenarnya untuk peningkatan target 8%, kita butuh yang angka produktif ini. Ya, mereka melihat dari sisi dunia kerja misalnya. Mereka melihat misalnya dari sisi dunia kerja ada banyak nepotisme. Ya. Lalu mereka lihat misalnya ada banyak sogokan di sana. Lalu ternyata dari sisi pendapatan dari pekerjaan, gaji yang mereka dapat tidak sesuai dengan biaya hidup ya. Nah, ada banyak hal yang membuat mereka ya udah deh, di tempat di luar negeri mereka melihat ada sesuatu yang lebih ya sesuai harapan mereka, lebih baik dari mereka. Nah, mereka coba mau kerja nih, mau dunia usaha bukan bekerja. Di Indonesia mereka lihat misalnya seperti yang kita lihat misalnya banyak birokrasi yang berbelit-belit, pengurusan izin juga susah. Ya, Harus ada ordal. harus ada ordal dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita membahas ini waktu Mas Edo suruh kita membahas ini, menurut saya, oh iya ya, susah juga loh membahas ini dibanding kita membahas sisi yang lain gitu, tema yang lain. Kenapa? Karena memang kalau mau dilihat, ini kan realita kehidupan ya, realita yang dihadapin di depan mereka. Karena kalau mau dilihat mereka punya potensi, mereka punya sesuatu yang memang itu powerful sifatnya. Kita lihat banyak orang Indonesia yang di luar itu sebenarnya prestasinya luar biasa. Bukan mereka misalnya nggak mau memberikan sumbangsi ke dalam, tetapi masalahnya mau kasih sumbangsi ke dalam ini ada sesuatu nih yang membuat mereka tidak bisa maksimal. Itu sebabnya mereka keluar. Nah dari sisi kita lihat perspektif keuangan, ini kan bicara dompet, bicara duit, bicara investasi. Nah investasi itu kan bukan hanya duit, tetapi juga potensi yang ada dalam diri mereka. Iya betul. Nah jadi menurut saya sih kalau ada pendapat seperti itu kita ambil dari perspektif ekonomi nggak salah juga. Karena ketika misalnya mereka keluar itu sebenarnya ada cadangan devisa kita akan meningkat dari uang yang mereka transfer dari luar ke dalam. Nah yang rugi bagi kita adalah kita kehilangan orang-orang potensi yang sebenarnya itu bisa meningkatkan investasi di Indonesia, nilai tambah dari produk-produk yang ada di Indonesia. Nah tinggal bagaimana misalnya kita mengajak mereka untuk berbicara supaya ini ibaratnya ada win-win nih antara mereka yang punya potensi dengan bangsa
tempat mereka berada gitu. Tapi kan kalau misalnya dibilang sama Pak Firman juga kalau mereka pasti akan balik lagi gitu ya dengan esensi kabur aja dulu nanti akan balik lagi yang artinya juga sebetulnya kita tahu bahwa orang yang bekerja di luar negeri itu jadinya pahlawan devisa Ya, gitu iya, kalau ya dia kan bisa. membawa kembali lah ya gitu ya Iya. hasil jerih payahnya juga ke Indonesia lagi juga gitu. Betul ya, karena sebenarnya di luar itu banyak kemudahan-kemudahan yang dikasih. Ya, kita lihat waktu viral yang tentang kabur aja dulu, itu kan banyak tuh bilang, wah di sini sekolahnya di Amerika semuanya gratis loh, nah, bla bla bla, ada banyak hal yang dibandingkan gitu ya. Nah, ini jadi PR di kita sebenarnya. Kalau memang melihat dari mereka bekerja buat kita, ya ada cadangan devisa yang meningkat karena mereka bekerja di luar. Tetapi bukan hanya itu kan kalau kita mau lihat. Misalnya kalau kita mau berbicara tentang misalnya meningkatkan pertumbuhan, salah satunya kita harus meningkatkan terkait sektor pengolahan. Ya. Jadi bukan hanya konsumsi, ya, tetapi kita juga bagaimana meningkatkan industri pengolahan kita, meng-create added value, nilai tambah dari barang yang kita punya. Nah, kenapa kita mesti misalnya mengandalkan tenaga luar? Ya, kita menggunakan tenaga dalam dong. Harusnya orang-orang dari Indonesia sendiri. Di satu sisi banyak kemudahan diberikan di sana karena misalnya kita lihat penduduk di Jepang misalnya, penduduknya makin merosot tuh. Ya, banyak kemudahan yang diberikan untuk menjadi warga negara Jepang. Ya, nah kita melihat ada banyak negara sekarang mereka membutuhkan penduduk ya supaya bisa masuk ke dalam. Dikasih banyak kemudahan. Nah, sebaliknya di Indonesia, nah kita melihat mereka melihat nih kok sepertinya nggak banyak hal yang membuat gua harus mengambil kabur aja dulu nih. Nah, itu. Pak Firman bahas kabur aja dulu atau kabur dulu aja ini sebenarnya kan sesederhana ini adalah gerakan merantau kan Ya, sebenarnya. betul, merantau. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan mencari penghidupan yang lebih Betul. baik gitu kan. Betul. Dan kerap Pak Firman sendiri pasti juga anak rantau mungkin. Iya. Anak betul. rantau kah? Anak Bener kan? rantau. Nah, jadi relevan nih kita ngobrolnya Mas nih Edo sama. juga kan? Iya, Iya. POV-nya sama nih, sama-sama anak rantau gitu Utusan ya. daerah ya Usda. Usda, Isa juga anak rantau Iya, anak anyway. rantau juga. Jadi di rantau itu kan sering tuh orang yang gerakannya nih oke kabur aja dulu bagus gitu karena merantau untuk dapat penghasilan yang lebih baik. Tapi kerap kali orang tuh nggak bisa mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan itu gitu loh. Mungkin dari segi bagaimana dia mengelola kantongnya, uangnya, hidupnya, apa yang bisa dijadikan pedoman gitu untuk orang-orang yang kabur dulu aja ini biar dia kabur dulu aja untuk bisa mencari tempat yang lebih baik tapi juga memang benar-benar dapat tujuan yang dia inginkan itu gitu loh. Betul. Jadi yang tentu seperti yang kita bahas sebelumnya ya dia harus punya skill ya. Lalu dia harus punya mindset pandangan yang benar tentang bagaimana mengelola uang, bagaimana berinvestasi. Nah, tetapi biasanya mereka yang melontarkan ini karena mereka udah melihat bahwa potensi yang saya punya, bakat yang saya punya, integritas yang saya miliki selama saya bekerja. Nah, kok ini sepertinya mulai memburuk nih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka melihat mereka udah punya modal yang baik, mereka udah punya bakat yang bagus, talenta yang bagus. Sepertinya kalau dibandingkan dengan negeri sebelah, nah saya sepertinya merasa sesuatu yang lebih baik di sana. Dapat ruang yang lebih besar. Nah, gitu. betul. Nah, mungkin yang ditambahkan dari mereka bahwa mereka tetap harus punya yang namanya perencanaan keuangan yang baik. Mereka harus berinvestasi sejak dini. Mereka harus tahu bahwa ada banyak alasan, ada banyak disrupsi yang membuat mereka harus bisa keluar daripada tujuan keuangan mereka. Nah, tetapi kan di atas semuanya itu ujung-ujung adalah duit tuh. Yang mereka lihat duit yang mereka punya ini tidak akan lebih baik kalau misalnya saya ke sebelah nih. Ya, ke negeri orang lain nih. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah mulai misalnya menertibkan birokrasi yang bersahabat dengan misalnya dunia kerja, ya, dengan dunia usaha. Lalu bagaimana misalnya membuat bakat-bakat yang ada di mereka ini ada salurannya. Di dalam negeri ya. Di dalam negeri. Nah, karena apa? Karena sebenarnya mereka adalah modal nih. Ya. Kan sekarang perusahaan perusahaan sekarang bukan lagi bicara tentang ngurusin orang, tetapi udah bicara human capital. Ya.
Jadi manusia atau orang itu adalah modal nih ya. Bukan hanya sekedar orang yang bekerja saja, tetapi sebagai modal yang sebenarnya jauh lebih powerful untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka. Nah, demikian juga orang-orang yang tagar ini muncul menurut saya adalah karena mereka membandingkan bakat yang saya punya, talenta yang saya punya, lalu kerja keras yang saya miliki, yang saya kerjakan, kok sepertinya akan lebih baik kalau di tempat lain. Nah itu, ya, betul. Tapi ya nggak salah juga kalau misalnya ya anak muda yang kritis gitu ya membandingkan apa kondisi yang ada di dalam negeri dengan kesempatan yang lebih broad gitu di luar negeri Ya, gitu ya, nggak salah, ya. nggak salah. Karena menurut saya sisi positifnya, ya kita akan mendapatkan cadangan devisa yang lebih besar Betul. ketika mereka berhasil di tempat lain. Atau juga menyisakan lapangan kerja untuk yang lain juga mungkin yang di Nah. dalam negeri karena kayaknya agak ya tidak berbanding tuh lapangan kerja yang ada dengan orang yang mencari kerjanya atau mungkin juga tidak yang tadi sempat Pak Firman mention juga nggak dihargai secara sepadan juga begitu ya. Betul, betul, Oke. betul. Apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum mungkin akhirnya kayak oh ya mau masih muda tenaganya masih ada masih banyak terus kesempatannya juga ada maksudnya untuk kabur aja dulu gitu apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum pergi sebetulnya. Sebelum mereka pergi, Mm-mm. ya sebelum mereka pergi ya mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka untuk pergi ke luar negeri itu adalah memang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di dalam Iya. negeri. Selama itu misalnya tercapai, menurut saya pemerintah nggak harus misalnya merasa seperti ada yang bilang, udah kalau bisa jangan balik-balik lagi. Nah jangan sampai, jangan Siapa sih yang terlalu, bilang, Pak? kayaknya Detik lebih paham deh Waduh. yang ada berita begitu ya. Nah artinya nggak perlu disikapi dengan cara yang seperti itu. Karena menurut saya mereka ada di luar pun itu baik kok sebenarnya buat Iya. kita juga yang ada di dalam. Selama mereka memberikan kontribusi yang positif ya. Nah harapan kita sebenarnya satu, bagaimana tagar ini itu semacam warning Momentum? Oh, oke. ya buat pemerintah. Loh kok sepertinya mereka menganggap di luar kok lebih bagus sih dari di dalam. Nah, itu saja sih menurut saya. Jadi bagaimana kita menyikapi tagar ini dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya ya udah kita memperbaiki dunia kerja di dalam, dunia usaha di dalam, supaya mereka-mereka yang berbakat ini nggak keluar, tapi mereka tetap ada di dalam. Ya. Ini juga pertanyaan yang sama sebenarnya yang kita sempat tanyain juga sama Detikers di sini ya. Apa aja sebetulnya yang harus dipertimbangkan kalau misalnya memang Detikers itu mau pergi aja dulu, kabur aja dulu. Lah, ngumpul. Harus Kalau sama, pergi pergi. dengan kabur aja dulu tuh, kalau pergi tuh kerasa usir. Kalau kabur kan atas inisiatif sendiri. Iya. Kabur betul, aja betul. dulu. Ada Apa udah saja? pada di-share Coba jawabannya. kita cek dulu. Kita coba lihat respons netizen. Modal, skill, biaya hidup, target pendapatan. Oh, nah modal skill, biaya hidup, target pendapatan. Gimana nih? Mana dulu yang mau kita bahas nih Pak Firman? Tentu yang pertama skill ya, udah betul ya. Urutannya udah benar tuh ya. Pertama modal skill, lalu biaya hidupnya berapa, lalu untuk menyimbangkan antara biaya hidup dengan skill yang dia punya, berapa target pendapatan. Cuma mesti tambah di sini, Oh, ya. Berapa target yang harus dia investasikan atau dia tabung untuk perencanaan keuangan dia. Iya. Biar Betul. sempurna ya. Biar sempurna. Karena memang ini Kontennya sempurna. urutannya juga memang udah tepat ya Pak ya. Udah tepat. Sebelum kabur aja dulu, memang harus tahu dulu modal yang kita bawa tuh apa ya, skillnya, ada skill yang Skillnya bisa dijual di apa? sana. Betul. Lu cari tahu biaya hidupnya, baru tentukan target pendapatannya, biar tahu kurva aktiva pasifanya gitu ya. Baru tuh tadi investasi untuk masa depan. Next guys. Mantap. Next. Persiapan yang matang. Aduh gak kebaca nih. Plan kerja, tempat tinggal yang strategis. Ya. Main jadi rapper gitu di sini. Ya betul ya, persiapan yang matang ya. Kalau nggak gitu dia bisa jadi nanti pengangguran di sana gitu loh ya. Iya. Mesti disiapin dengan matang gitu. Jangan sampai kabur aja dulu ini hanya karena nggak suka dengan di Indonesia, pergi ke sana akhirnya jadi lontang-lantung. Ya di sini nanti Jadi bilang gembel di sana. Padahal sebetulnya jadi tujuan gempel di sana. untuk kabur aja dulu adalah mencari penghidupan yang lebih baik gitu. Betul. Kalau nggak lebih baik rasa-rasanya ditunda dulu mungkin ya. Betul. Atau pulang kampung lagi. Ya. Atau cari yang lebih baik lagi gitu. Oke. Another one.
Ini Lagi. coba Pak Firman yang baca. Nah, negara tujuan terus bisa langsung kerja apa enggak? Kalau asal cabut mah mending nggak usah. Nah, betul Nah. ya. Nah, jadi kalau mau kabur aja dulu, Mhm. ya artinya jangan Harus sudah firm ya di sana harus firm. akan kerja di mana gitu ya. Betul. Akan kerja di sana di mana? Lalu gimana dengan biaya hidupnya? Mhm. Gimana dengan Tempat misalnya tinggal. tempat tinggal? Gimana yang tidak kalah penting dengan situasi politik di sana? Jangan sampai lagi ada huru-hara politik ya Benar. atau perang, ya nggak bisa balik, nah repot. Ya, jadi Deportasi. deportasi. Nah, jadi penting sekali untuk persiapan yang matang. Setuju. Pak Firman sendiri kalau ada kesempatan untuk kabur aja dulu, mau? Bayangkan Pak Firman kembali ke usia 23 Ya. tahun. Wah, baru lulus kuliah dong. Which is berapa puluh tahun yang lalu Pak? Menjebak nih pertanyaannya ya. Ya, Kemana, Pak? 20-an tahun yang lalu ya. Ya. Saya pasti akan memilih hal yang sama. Apabila ternyata seperti yang mereka alami. Misalnya, saya punya skill, saya punya bakat, saya punya integritas, tetapi seandainya itu tuh kurang dihargai. Ya. Nah, di-compare misalnya dibandingkan dengan yang negara lain. Pasti kalau secara logika sehat, pasti orang akan mencari yang lebih baik toh. Exactly. Nah, pasti akan memilih begitu. Makanya menurut saya kabur aja dulu itu nggak salah. Selama memang itu baik buat mereka, kabur itu merupakan sesuatu yang membuat mereka lebih baik. Makanya ada kata dulu. Ya. Nah, sesudah misalnya udah cukup bagi mereka mau balik lagi ke Indonesia, ya bagus-bagus aja. Betul. Kesempatan mencari atau pilihan untuk mencari penghidupan yang lebih baik itu adalah hak dari setiap manusia di muka bumi ini. Betul. Jadi, Nah, tidak ada yang salah. cuma ada sesuatu yang ada pesan tersirat di dalam kabur aja dulu. Nah. Artinya sebenarnya mereka tuh ingin ada di Indonesia. Aha. Ya. Cuma ada sesuatu yang membuat mereka merasa kok sepertinya nggak baik buat saya. Nah, itu sebabnya mereka memilih dulu, kabur dulu. Tapi ada intensi nggak Pak bahwa ini juga kan banyak mungkin ya didengungkan oleh anak-anak muda Gen Z gitu ya, di bawahnya milenial lah pokoknya. Ada intensi bahwa mereka tuh pengen instan dapat iya. kekayaan atau keuntungannya. Kalau di Indonesia agak susah karena ya gaji kecil misalnya dan saingannya juga besar saingan besar, misalnya. nepotisme dan segala macam, you name it gitu. Tapi kalau di luar negeri dengan iming-iming gaji dengan dolar atau mungkin mata uang asing lainnya, itu rasa-rasanya akan lebih mudah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Betul sekali Mas Edo. Mas Edo udah bisa diangkat sebagai profesor. Wow. Yang diangkat oleh doktor gitu ya. Alias kebalik jadinya. Kenapa? Benar yang dibilang Mas Edo. Sebenarnya tagar itu muncul tidak terlepas dari yang namanya anak Gen Z sekarang, milenial sekarang yang serba instan. Jadi ketika ada hambatan yang di depan yang menurut mereka dibandingkan dengan Susah sifat nih, mereka gitu bawa, ya. nah di mana mereka tuh Langsung ingin nyerah. langsung nyerah dan lebih mencari sesuatu yang Shortcut lebih ya? mudah. Nah, betul. Maksud Pak Firman Gen Z malas berusaha. Ya, karena memang kita mesti akui ya, sekarang kemarin kita lihat ada banyak perusahaan yang mereka Ini kecewa. kecewa, lalu mereka mengeluarkan mem-PHK yang Gen Z ini. Nah, jadi sebenarnya ini muncul dari tidak kalah dari ya mereka Alasan yang itu. memang serba instan. Tapi sebenarnya nggak salah juga, karena sebenarnya kalau kita lihat anak-anak Gen Z milenial kan banyak juga yang sukses-sukses. Iya. Nah, mereka yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Nah, yang bahaya adalah kalau kabur aja dulu ini adalah bagian daripada mereka yang punya bakat dan potensi yang luar biasa. Nah, Tapi bukan bagi- berarti yang boleh pergi juga yang nggak berbakat juga dong, Nah, Pak. nanti alam yang akan menyeleksi, waktu yang akan menyeleksi. Ya. Puting beliung misalnya tiba-tiba datang dan Dordar gelap enggak dong? Iya. Iya. Iya sama, sederhana merantau aja Pak ya. Kan banyak juga yang akhirnya ketika merantau tidak cukup bisa bertahan di kota tersebut kemudian balik lagi gitu Betul. loh. Nah itu juga, itu udah jadi analogi sederhananya Iya, gitu. iya. Kabur Sama dulu lah. aja. Cuman ini mungkin scale-nya lebih besar, lebih luas lagi gitu. Tapi Iya, menurut Pak Firman Gen Z, speaking of Parah Gen lah. Z,
Ayo loh. ini generation gap aja atau memang beda nih si generasi yang satu ini dalam menyikapi bagaimana dunia kerja dan juga hidup gitu. Ya, saya yang kedua ya. Jadi mereka memang beda dalam menyikapi hidup ya. Makanya kita ngelihat banyak sekali orang hanya masalah sepele, diputusin pacarnya, Hmm. ambil cara singkat. Hmm. Sepertinya dunia udah selesai, Hmm. bunuh diri, gantung diri. Nah, ini kan cara mindset, cara pandang yang salah. Tapi dulu juga banyak kayaknya Pak kayak gitu. Mungkin cuma karena nggak ada media sosial aja. Bisa Iya, jadi nggak ada sih, pemberitaan. bisa Ah, jadi. Iya, Tapi iya. menurut saya mungkin karena semuanya udah serba instan, Iya. lalu tambah lagi banyak orang tua yang merasa ya supaya anak gua nggak merasakan susahnya kayak gua, dimanja dan lain-lain. Itu yang membuat akhirnya mereka terbentuk dengan Sedikit banyak ada yang betul, pengaruh itu ya. betul, Karakter betul, itu ya. betul. Ya, jadi mau bilang Benar, tobatlah Gen Z itu Pak ya. Parah nih. Dia tuh ngelemparin api ke orang. Tangkap. We have nothing to do against Gen Z. No, Rara. Kita bergandengan tangan guys. Betul. We're Cuma- in this together kok. Iya, we're gitu. all in this together. Cuma ya ini aja apa namanya. Menurut gue tuh juga generation gap sih. Ya, Kayak ya, mungkin ya, dulu ya. kita juga begitu. Cuma karena dengan kondisi media sosial dan kemudahan-kemudahan yang kita punya tuh Iya, iya. nggak terlalu berasa itu. Iya, harus informasinya ini jauh lebih cepat aja gitu. Jadi cepat yang kita tangkap banyak yang terjadinya tuh banyak. Dalam gitu. dalam dunia investasi juga sebenarnya udah polanya berubah. Juga berubah Pak ya? Iya, berubah. Kalau dulu kita melihat fundamental. Hmm, Nah, kalau sekarang mereka nggak lihat fundamental. teknikal. Mereka melihat personal brand. Personal brand. Nah, jadi mereka melihat ini siapa orangnya, siapa yang punya perusahaan. Kembali lagi karena sosial media, karena informasi yang begitu cepat. Jadi mereka lihat numbers ya. Betul. Maka lihat sekarang saham-saham fundamental bagus setahun terakhir minus. Iya. Lihat saham-saham yang udah pernya ratusan naik terus. Ah, Jadi menurut saya jebakan Batman tuh. pola ini ya berubah bukan hanya di Dunia kerja aja. dunia kerja aja, tapi dalam Investasi dunia pun juga. investasi juga sama. Oh, tapi justru sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari dari Gen Z di dunia investasi juga gitu ya. Iya. Dimana mungkin I'm not gonna say they are fearless, tapi justru Berani ngambil punya- risiko. Iya gitu, Iya. kayaknya karena juga arus informasinya jauh lebih cepat, lebih mudah untuk mencari informasi. Jadinya juga ya udah selama informasinya bisa dicari, ya udah berani aja dulu juga gitu. Betul, Untuk betul. berinvestasi. Ada beberapa yang memang mereka seperti itu, ada beberapa yang juga pinter. Mereka melihat fundamentalnya, mereka gabungkan dan lain-lain. Ya. Tapi tadi Pak Firman belum jawab ke negara mana mau kabur dulu aja 20 tahun Benar. yang lalu. Benar. Tapi pernah ada angan-angan Pak? Kayak Nggak pernah, tinggal di luar negeri terus bangun keluarga di sana. nggak ada. Nggak pernah ada angan-angan Nggak itu. ada. Try Makanya susah menitikan. untuk menjawab pertanyaan Mas Edo. Tapi kalaupun Oh. bisa memilih maunya kemana? Dan Eh, kenapa memilih itu? kalau lihat seperti yang sekarang ya, mungkin ke Cina. Karena Oh, karena di sana lebih maju 50 tahun ya. Nah, ya. karena kan belajarlah sampai ke Ke negeri Cina. Jadi kalau Karena udah sampai itu Cina, sebuah negara yang menurut saya sangat-sangat luar biasa mengejar negara-negara maju dan mereka bisa sekarang menyaingi negara-negara maju dan itu tanpa nggak bisa dianggap remeh. Tapi gua nggak percaya itu alasan Pak Firman. Alasannya mesti adalah karena pengen mencari bibilung di sana. ngapain? Yang ketawa umurnya ketahuan. Bibilung ya. Aduh. Anyway, terima kasih banyak Pak Makasih Mas Firman. Edo. Terima kasih.